Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast ASN Berhala. Kali ini kita akan membahas nih nilai-nilai berakhlak dalam kinerja sehari-hari nih. Kita kali ini bersama dengan beberapa narasumber yang akan membagikan wawasan dan juga pengalaman mereka menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kinerja mereka sehari-hari. Kalau gitu kita perkenalan dulu secara singkat ya, sambil sharing juga nih pekerjaan kalian di tiap sesi itu seperti apa. Bisa dimulai dari Mbak Ajeng dulu ya. Oke, makasih Mbak Amel atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan semuanya, nama saya Ajeng Fitriani. Saya bertugas di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Mungkin aku sedikit saja nih ya. Jadi di Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian atau biasa disebut TIKIM ini bertugas untuk mengelola sistem dan jaringan, mendukung operasional pelayanan keimigrasian, dan menyebarkan informasi melalui kanal-kanal yang ada di kantor. Mungkin segitu aja kali ya Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Ajeng. Kalau gitu kita lanjutkan dengan Mas Delan ya. Oke, terima kasih Mbak Mel atas kesempatan dan waktunya. Halo, perkenalkan nama saya Alexandro Delotana Megarawit. Di sini saya ditempatkan pada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Singkatnya nih saya cerita bagian seksi saya bahwa untuk seksi intelijen dan penindakan keimigrasian itu sendiri merupakan bagian pada kantor imigrasi yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi dan juga sebagai penegakan hukum di bidang keimigrasian. Dan dari saya menempati di bidang di intelijen keimigrasian. Jadi untuk keseharian-harian saya, tugas dan fungsinya adalah untuk membuat laporan harian intelijen, mengumpulkan informasi untuk dilanjutkan ke penindakan keimigrasian untuk ditindaklanjuti. Singkatnya seperti itu. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Delan atas penjelasannya. Kalau gitu lanjut nih dengan Mas Adit ya. Baik, terima kasih Mbak Amel selaku host atas kesempatan yang diberikan. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Adita Dewi Saputra. Posisi saya saat ini sebagai pengelola barang milik negara di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Palangkaraya. Apabila kita mengenal yang namanya aset, tentu akan dikelola oleh subbagian tata usaha selaku fasilitatif di setiap satuan kerja yang ada di negara kita. Yang namanya fasilitatif tentu berfungsi sebagai pendukung kinerja, tugas dan fungsi bagi unit-unit teknis yang ada di setiap satuan kerja. Dan pengelola BMN sendiri berfungsi selaku pengelola aset yang ada di dalam kantor, baik secara fisik maupun tata usahaannya. Jika rekan-rekan berpikir, tentu pengelola aset ini sebagai suatu hal yang vital begitu, karena di setiap tusi tentu memerlukan aset ini sebagai penunjang kegiatan mereka sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan terkait dengan tusi saya, Pak Amel. Baik, terima kasih ya Mas Adit atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Baik, kalau gitu kita juga ada nih narasumber dari kantor imigrasi kelas 3 Kota Waringin Barat nih. Halo Mbak Disti, apakah sudah terhubung? Baik, sudah terhubung. Oke, bisa dijelaskan perkenalan dan juga dijelaskan secara singkat ya Mbak mengenai tugas dan fungsi Mbak sehari-hari. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Amel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Disti Septiza dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Jadi sama tuh kayak Mas Delan tadi udah dijelaskan ya kurang lebih tusi dari Seksi Intelijen sendiri. Nah kalau untuk saya, tusi sehari-hari saya sendiri itu biasanya saya melakukan pengawasan terhadap orang asing, kedua kayak melakukan pengecekan dokumen keimigrasian orang asing tersebut. Jadi kurang lebih begitulah, jadi tugas dan fungsi kita sehari-hari di Seksi Intelijen. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Disti atas penjelasannya, luar biasa sekali. Kalau gitu kita mulai aja ya pertanyaan-pertanyaannya nih terkait nilai-nilai berakhlak dalam kinerja kalian sehari-hari. Kalau gitu saya mau nanya nih dari Mbak Ajeng dulu, sebagai bagian dari seksi PIKIM nih, gimana sih Mbak memaknai nilai berorientasi pelayanan dalam pekerjaan sehari-hari? Oke, berorientasi pelayanan. Pastinya itu mengutamakan masyarakat ya Mbak. Nah, jadi kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Di saya kan tidak langsung bertatap muka dengan pemohon. Jadi saya menyebarkan informasi melalui media sosial kantor nih Mbak. Melalui media sosial itu masyarakat bisa mendapatkan informasi keimigrasian. Mungkin yang belum buat paspor bisa melihat media sosial kita dan tahu nih apa informasi apa saja yang ada dalam persyaratan paspor tersebut. Mungkin singkatnya gitu sih. baik. Oke, menarik sekali ya terkait peran PIKIM dalam memberikan pelayanan melalui media sosial. Sebenarnya gimana sih Mbak proses pengelolaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan itu tetap akurat
tepat waktu sama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke Mbak, jadi melalui pengelolaan sistem informasi dan penyebaran ini, kita biasanya melakukan di media sosial nih. Aktif juga media sosial kita, kantor kita, yang biasanya menyebarkan informasi seperti layanan keimigrasian untuk warga negara Indonesia seperti paspor dan WNA, contohnya untuk mengurus izin tinggal. Jadi, kami aktif memposting atau membuat video informasi-informasi keimigrasian yang memang ditujukan kepada masyarakat yang mungkin sedang atau belum melakukan pelayanan keimigrasian. Jadi, supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat nih, misalnya dari kantor kita kan, dia bingung nih Mbak, kayak apa sih persyaratan paspor itu, apa sih persyaratan perpanjangan visa itu, mungkin seperti itu. Dan bagi teman-teman yang belum follow media sosial kita, bisa di follow aja untuk Instagramnya Imigrasi Palangkaraya. Mungkin satu aja dulu ya Mbak. Makasih ya Mbak Ajeng. Ya. Menarik sekali ya jawabannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya dengan Mas Adit nih. Oh iya Mbak, siap. Oke. Jadi menurut Mas Adit nih, apakah akuntabilitas itu merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan BUMN? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang akan membuka pikiran masyarakat kita bahwa BUMN ini merupakan suatu hal yang harus kita jaga. Pertama, sebelum langkah lebih lanjut untuk pembahasan kita perlu tahu apa sih itu akuntabel. Akuntabel itu merupakan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab dari apa? Tentu tanggung jawab dari apa yang dipercayakan kepada kita. Contohnya nih, sebagai seorang ASN, tentu kita sangat melekat dengan hal-hal namanya barang milik negara. Hampir setiap hari kita menggunakannya. Terlebih untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan dinas, rumah dinas, bahkan laptop-laptop yang setiap hari kita pergunakan untuk kegiatan kedinasan kita. Tanggung jawab seperti apa sih yang harus kita miliki? Pertama, kita harus menjaga barang milik negara ini agar ia tidak cepat rusak, tidak hilang. Tanggung jawab seperti itulah yang harus kita miliki. Kemudian, kita juga harus paham dari mana aset-aset ini ada di dalam kantor kita. Tentu aset-aset ini ada dari pajak yang ada dari masyarakat dan masyarakat kepada kita. Maka daripada itu, kita harus sangat-sangat bertanggung jawab terhadap barang milik negara. Itu pandangan barang milik negara bagi ASN secara umum. Sedangkan tanggung jawab atau akuntabel bagi saya selaku pengelola BUMN secara khusus, maka saya harus melakukan penatausahaan secara jujur, secara transparan. Karena penatausahaan yang saya lakukan akan berakhir atau berhilir kepada laporan-laporan yang terus saya laporkan kepada negara melalui kantor pelayanan kekayaan dan lelang di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Seperti itu Mbak Amel yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Mas Adit. Kalau gitu menurut Mas Adit nih, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh pengelola BUMN? Oke, kompetensi. Kalau untuk kompetensi ada sangat banyak Mbak. Mungkin kalau saya paparkan satu-satu akan terlalu panjang di sini. Menghabiskan waktu juga berjam-jam. Yang paling penting Yang umum-umum saja yang akan saya jelaskan di sini ya Mbak. Yang pertama, kemampuan terkait dengan teknologi informasi. Mungkin Mbak Ajeng akan protes nih, karena teknologi informasi kan seksinya dia. Jangan salah Mbak. Sebagai pengelola BUMN, saya justru sangat melekat dengan teknologi informasi. Kenapa begitu? Karena begini, jika kita melihat dinamika yang terjadi saat ini di negara kita, maka teknologi informasi menjadi salah satu solusinya. Begini, pemerintah dalam pengelolaan aset ataupun pengelolaan keuangan ingin mengedepankan yang namanya aspek transparansi, aspek keamanan dalam hal pengawasan dan juga audit. Tentu untuk mendukung hal itu diperlukan yang namanya teknologi informasi melalui berbagai macam kesisteman serta aplikasi-aplikasi yang dibuat. Sebagai pengelola BUMN, saya sangat kenal begitu banyak aplikasi yang saya gunakan, aplikasi hibah, aplikasi pengelolaan, aplikasi pelaporan, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, kompetensi pertama yang saya harus kuasai adalah terkait dengan teknologi informasi. Kemudian, yang kedua adalah teliti dalam hal administrasi. Karena dalam hal pelaporan, administrasi menjadi salah satu kunci terpenting. Kalau administrasinya saja salah, maka pelaporannya juga sudah pasti salah. Begitu Mbak kira-kira. Oke, berarti menurut Mas Adit yang paling penting itu adalah penggunaan teknologi dan juga apa tadi Mas? Teliti dalam hal administrasi. Ya, betul. Baiklah kalau gitu kita lanjut ke Mas Delan ya. Oke, baik. Baik, Mas Delan nih. Saat melaksanakan tugas, apakah ada pengalaman yang menunjukkan pentingnya sikap loyal saat menjalankan tugas? Oke. Tentunya untuk pengalaman saya di penunjukan sikap loyal dalam bertugas pasti ada ya. Karena contoh nih untuk penunjukan sikap loyal di dalam tugas saya yaitu seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, yaitu salah satunya adalah untuk selalu mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi. Kenapa begitu? Karena di situ kita diemban di dalam seksi kita untuk bekerja dalam satu tim. Karena salah satu bidang dari kita saling berkaitan antara intelijen dan penindakan, di mana posisi yang saya tempatkan yaitu bagian intelijen
yaitu bertugas untuk mengumpulkan informasi, yang mana hal ini juga berkaitan dengan sikap loyalitas bahwa saya harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut agar tidak bocor kemana-mana. Itu mungkin dari sisi loyalitasnya ya. Lalu untuk secara komitmennya juga bahwa di sini kami diembar untuk komitmen, disiplin, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Di mana kami sebagai tim selalu melakukan kegiatan pengawasan serta mengumpulkan data-data informasi maupun rekomendasi dari laporan aduan masyarakat untuk pengambilan keputusan untuk menindak orang-orang asing yang berkegiatan di wilayah kerja atau imigrasi kita gitu. Sehingga wilayah kerja kita ini aman nih dari warga negara asing dan juga untuk menjaga kedaulatan negara baik lagi gitu. Khususnya untuk wilayah kerja kita seperti itu. Maksudnya sangat penting sekali ya untuk pengamanan negara Tentunya kita ini. penting sekali. Jadi saya mau nanya lagi nih, Boleh. kan di seksi intelijen dan penindakan itu pasti melibatkan berbagai pihak ya. Ya, betul. Kalau itu menurut Mas Diana nih, seberapa penting sih kolaborasi itu untuk mendukung keberhasilan tugas? Pasti tentunya kolaborasi itu penting bagi seksi kita. Kenapa? Karena meskipun kita punya tim nih, belum tentu nih kita bekerja tanpa adanya koneksi dengan instansi yang lain. Contoh seperti yang kita sudah laksanakan sekarang, kita mengadakan program Timpora, di mana itu kepanjangan adalah tim memasang orang asing, yang di mana di dalam Timpora ini meliputi instansi lain teman-teman, seperti contoh nih Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan tingkat kota atau provinsi, atau juga kita melibatkan polisi serta juga Kodim, dan juga bisa juga meliputi dari BNN dan juga instansi-instansi lainnya yang diperlukan yang terkait dengan indikasi keberadaan orang asing ini. Karena seperti kita ketahui bahwa banyak tenaga kerja asing yang khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu wilayah kerja Kota Imigrasi kelas 1 non TPI Palangkaraya, itu memiliki jangkauan wilayah yang jauh-jauh nih. Nah, maka dari itu melalui program Timpora ini menjadi acuan bagi kita untuk sinergitas antar instansi satu sama lain untuk berbagi informasi nih terkait keberadaan orang asing. Jadi anggapan program yang kita sudah emban ini kita sudah bentuk sebagai perpanjangan tangan juga untuk tusi kita untuk menjaga kedaulatan negara untuk tetap aman dari orang asing yang melanggar pelanggaran keimigrasian khususnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Diana. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan ya dengan narasumber kita, yaitu Mbak Disti ya. Mbak Disti, apakah sudah terhubung lagi? Oke, kalau gitu Mbak Disti, saya mau nanya-nanya nih. Di tugas Mbak sehari-hari, gimana sih cara Mbak membangun komunikasi dan juga kerjasama yang baik antar pegawai maupun antar unit kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas Mbak? Baik, terima kasih host atas kesempatannya. Saya menjawab pertanyaan yang luar biasa ini. Menurut saya, komunikasi dan kerjasama yang baik dapat dibangun dengan mengedepankan sikap saling menghargai, terbuka, dan memiliki tujuan yang sama dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, setiap pegawai itu perlu aktif berkomunikasi satu sama lain, baik untuk menyampaikan informasi maupun menerima masukan dari rekan kerja. Nah, selain itu, koordinasi yang rutin antar unit kerja juga sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi, kalau menurut saya, kunci utama membangun komunikasi dan kerjasama yang baik adalah saling menghargai dan menjaga keterbukaan. Dengan begitu, hubungan antar pegawai maupun antar unit kerja bisa semakin solid dan pekerjaan bisa menjadi lebih efektif. Begitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih ya Mbak Disti atas jawabannya. Kalau gitu saya mau nanya lagi nih, menurut Mbak, apa sih makna menjadi ASN yang adaptif di era digital saat ini? Oke, jadi kalau menurut saya nih ya, menjadi ASN yang adaptif di era digital itu berarti memiliki kemampuan dan kemauan untuk terus belajar, mengikuti perkembangan teknologi, serta terbuka terhadap perubahan. Saat ini banyak proses kerja yang telah memanfaatkan sistem digital, sehingga ASN itu dituntut untuk mampu menggunakan teknologi secara efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, menjadi ASN yang adaptif di era digital berarti kita harus siap nih belajar hal-hal baru dan tidak takut menghadapi perubahan. Jadi adaptif bukan hanya mengikuti perubahan, tetapi juga mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik nantinya. Jadi begitu, Mbak. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode ASN berakhlak ya. Terima kasih ya kepada narasumber yang Sama-sama, sudah terima kasih, Mbak. Terima kasih ya sudah membagi sharing-sharing nih. Sharing-sharingnya nih seru banget nih. Ya, betul sekali pengalaman dan juga informasi yang bermanfaat sekali Sering-sering ya. undang nih Mbak. Oh, betul sekali. Semoga informasi dan juga pengalaman yang udah di-sharing bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Mari kita jadikan nilai berakhlak ini sebagai budaya kerja yang hidup dalam setiap tindakan dan juga keputusan yang kita ambil. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.